alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, penentram segala kegelisahan dan kegundahan hati serta penolong dalam setiap kesulitan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, junjungan seluruh umat manusia. Dan semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, sebelumnya mungkin Fitri sapa terlebih dahulu gitu ya. Selamat pagi ayah bunda sahabat hati semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Insya Allah ya, insya Allah di pagi hari ini masih dalam keadaan semangat dan siap menerima ilmu gitu ya dan mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Selamat bergabung saya ucapkan kepada ayah bunda sahabat hati semua di webinar Bincang Sehat pas 10 kali ini. Nah, webinar Bincang Sehat pas 10 kali ini Klinik Utama Sehati berkolaborasi dengan Bidan Trainer Community dan didukung oleh Zoom Oil Official, Samarinda Vlogger, dan Roman Ferris. Mungkin untuk ayah bunda sahabat hati semua yang sebelumnya telah mengikuti webinar di acara tanpa sebelumnya gitu ya, mungkin webinar kali ini itu cukup dinanti-nanti gitu ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada ayah bunda sahabat hati semua yang baru nih pertama kali join sedikit ya, karena kalau daring emang kayak gini gitu ya. Baik, tadi mungkin balik lagi ya untuk ayah bunda mungkin yang baru pertama kali nih ikutan webinar Bincang Sehat pas 10 kali ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung gitu. Semoga bisa mengikuti acara webinar ini hingga akhir. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani Maulidiastuti, di sini sebagai moderator pada acara webinar Bincang Sehat pas 10 kali ini. Nah, di Bincang Sehat kali ini gitu ya, ayah bunda sahabat hati semua akan membahas mengenai mengapa anak sering tantrum gitu ya. Dan bicara tentang anak tantrum, mungkin hal ini itu biasa yang dihadapi oleh para parents atau orang tua gitu ya. Dan mungkin kadang para orang tua pun sering kebingungan gitu ya. Bagaimana sih menghadapi anak tantrum gitu dan bagaimana pencegahannya gitu. Dan mungkin terkadang bahkan orang tuanya sendiri nih yang malah ikutan tantrum atau ikutan ngambek gitu ya. Nah, jadi di webinar kali ini akan dikupas tuntas gitu ya tentang bagaimana sih cara pencegahan dari anak tantrum, bagaimana cara mengatasinya, dan mungkin akan dibahas lebih lanjut gitu ya nanti oleh Bunda Julfa Hijrian AMDOT sebagai okupasi terapi. Nah, sebelum kita memulai acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada penayangan video profil klinik, yang keempat ada acara inti yaitu pematerian, yang kelima akan ada sesi Q&A atau diskusi, yang selanjutnya akan ada dokumentasi dan penutup. Agar acara ini lebih berkah gitu ya, dan kita semua bisa mendapatkan kelancaran di acara kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan melafazkan ta'awudz dan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Destia Safitri. Nah, kepada Destia Safitri dipersilahkan. Jazakillahu khair kepada moderator yang mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebutkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Semoga keberkahannya bisa sampai kepada yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penayangan video profil Klinik Utama Sehati yang akan diputarkan oleh tim operator. Kepada tim operator dipersilahkan. Ya, baik ya, mungkin itu sedikit profil mengenai Klinik Utama Sehati yang berada di Jalan Cisaran Kulon nomor 113. Mungkin untuk ayah bunda sahabat satu semua yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai Klinik Utama Sehati bisa menghubungi tim operator ataupun nomor call center klinik. Ya, acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki kepada acara inti pematerian. Nah, sebelum acaranya berlangsung nih, kita sapa dulu pemateri kita yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Bunda Julfa Hijrian. Ibu Julfa. Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah ya. Kita masih bisa bersilaturahmi gitu ya di Zoom pada pagi kali ini. Ya. Nah, ya. Sebelum dimulai, tidak berhentinya saya sampaikan bahwa acara ini berkolaborasi dengan Bidan Planner Community dan juga didukung oleh Zoom Oil Official. Sebelum pematerian saya izin membacakan CV dari materinya terlebih dahulu. Cek terdengar ya. Baik ayah bunda sahabat satu semua, pada pemateri hari ini yaitu ada Ibu Julfa Hijrian AMDOT. Nah, beliau ini merupakan okupasi terapis di Klinik Utama Sehati dan memiliki pengalaman kerja dari 2017 sampai 2019 di Cimahi Terapi Center. Untuk dari 2018 sampai 2020 beliau ini bekerja di RSUD Cibabat. Dan dari tahun 2020 sampai sekarang beliau ini bekerja di Klinik Utama Sehati Cisaran gitu ya. Jadi itu CV pemateri kita pada hari ini. Nah, mungkin Masya Allah ya, teman-teman kayaknya udah nggak sabar gitu ya, Ibu Julfa, dan sudah menanti-nanti untuk masuk ke acara inti di Bincang Sehat part kali ini dengan tema Mengapa Anak Tantrum ya. Nah, kepada Ibu Julfa Hijrian AMDOT, saya persilahkan.
Cek. Jelas tes suaranya? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, terima kasih kepada ayah dan bunda serta teman-teman yang sudah berkenan ikut dalam webinar pada acara hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada bidang planner yang sudah berkolaborasi dengan Klinik Utama Sehati sehingga acara webinar pada hari ini bisa tergelar dengan lancar ya. Baik. Bapak, ayah dan bunda serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin di sini saya akan sharing atau berbagi tentang mengenai tentang tantrum. Berbicara menjadi orang tua tentu tidak mudah seperti yang kita bayangkan ya. Mendampingi perkembangan anak itu tentu saja banyak sekali tantangannya ya. Mungkin yang di sini yang sudah menjadi orang tua paham betul ya tantangan-tantangan yang sering terjadi saat menghadapi anak. Nah, di tengah pertumbuhan dan perkembangan anak pasti akan ada momen di mana anak tantrum yang mungkin ayah dan bunda cukup kebingungan ya untuk menghadapinya. Kadangkala ketika anak tantrum, orang tua juga mungkin ikutan tantrum juga ya. Entah itu karena ada faktor kelelahan sehabis kerja atau misalnya faktor yang lain gitu ya. Nah, sehingga ketika orang tua ikutan tantrum justru akan membuat atau berespon secara berlebihan terhadap anak. Mungkin karena orang tua juga bisa karena merasa panik atau frustasi saat anak tantrum itu sendiri ya, gitu ya. Bisa jadi respon yang berlebihan tersebut bukan justru menjadi membuat anak tenang, gitu. Malah atau sebaliknya anak akan semakin membludak, semakin meledak perilakunya atau justru semakin agresif perilaku tersebut. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang tantrum, kita kenalan dulu yuk, apa itu tantrum? Nah, mungkin ayah dan bunda atau teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata tantrum gitu ya. Tantrum atau temper tantrum itu adalah salah satu bentuk ekspresi atau luapan emosi anak. Jadi luapan emosi ini dirasakan oleh anak tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehingga anak akan berespon seperti menangis atau berteriak kencang, bisa juga memukul, entah itu memukul diri sendiri atau memukul orang lain, atau yang sering kita temui ketika anak tantrum itu yaitu berguling-guling di lantai. Nah, sebenarnya anak tantrum ini adalah wajar ya atau normal gitu. Jadi memang di tahapan perkembangan anak ini anak itu akan mengalami atau melewati fase di mana anak ini mempunyai tantrum tersebut gitu. Jadi biasanya tantrum ini akan muncul di usia 1 sampai 4 atau 5 tahun. Jadi di usia 1 sampai 4 tahun ini bisa disebut dengan usia prasekolah gitu ya, atau usia tahap awal perkembangan sosial. Jadi di usia ini itu anak belum bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan yang dirasakannya dengan kata-kata. Misalnya anak belum, kan kalau misalnya orang dewasa kan kalau sudah merasakan kekesalan atau marah atau apa bisa diungkapkan ya dengan berbicara langsung ke orangnya atau hal sebagainya. Nah, kalau misalnya anak-anak di usia ini tuh belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata itu, jadi belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan anak tersebut.
Lanjut. Nah, terus kenapa sih tantrum ini bisa terjadi pada anak? Apa yang menyebabkan tantrum ini? Gitu. Pertama, anak bisa jadi mencari perhatian. Jadi biasanya anak yang merasa dirinya diabaikan atau tidak diperhatikan, mereka akan bersikap atau berperilaku di luar kebiasaan mereka. Misalnya, anak yang berdua dengan orang tua atau dengan kita itu biasanya baik-baik saja. Namun berbeda ketika misalnya ada teman kita atau ada tamu yang datang ke rumah, terus ngobrol dengan kita, tiba-tiba anak itu merengek atau meminta sesuatu di luar jangkauan kita. Nah, bisa jadi anak tersebut sedang mencari perhatian kita gitu. Kalau misalnya perhatian itu tidak digubris oleh kita, maka akan terjadi tantrum seperti itu. Terus yang kedua ada frustasi. Jadi frustasi di sini, misalnya ya, saya kasih contoh aja ya penyebab dari tantrum karena frustasi. Jadi misalnya anak sedang bermain puzzle. Ada anak yang sedang bermain puzzle, tapi di tengah bermain itu anak kesulitan. Jadi mengalami kesulitan. Nah, karena usia tadi usia 1 sampai 4 tahun itu sebenarnya usia belum cukup matang untuk problem solving, akhirnya anak menyalurkan frustasinya itu dengan misalnya melemparkan puzzle-nya atau menangis atau hal dan yang lainnya gitu kan. Jadi itu adalah salah satu respon frustasi anak yang bisa dibilang problem solving-nya belum baik. Seperti itu. Yang ketiga ada overstimulus. Nah, mungkin ayah bunda sekalian pernah ya mendengar overstimulus. Jadi overstimulus itu kondisi di mana seorang anak itu mendapatkan stimulasi yang berlebihan. Jadi stimulasi ini bisa datang dari lingkungannya. Misalnya stimulasi pendengaran atau misalnya stimulasi keramaian dan sebagainya gitu ya, sehingga menyebabkan sang anak itu tidak bisa atau tidak mampu menerima dan merasa kewalahan dengan stimulasi yang ada. Nah, saya kasih contoh dengan penyebab overstimulus ini seperti gimana? Jadi misalnya contohnya ya, anak yang baru masuk sekolah PAUD. Nah, di sekolah kan namanya juga baru ya, baru masuk. Jadi anak ini ketemu dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru, dengan guru-guru baru. Jadi banyak stimulasi yang dia dapatkan dalam satu waktu. Jadi ketika anak ini tidak mampu atau tidak bisa merespon baik stimulasi yang ada, bisa jadi anak itu merasa tidak nyaman atau merasa terancam dengan stimulasi tersebut. Akhirnya anak akan merespon seperti menangis atau menyendiri atau bahkan tidak mau ikut berkumpul dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Dan yang selanjutnya penyebab lainnya itu bisa jadi keinginan tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya penyebab ini mah sering terjadi ya pada anak-anak kita atau mungkin di sekitar kita. Jadi anak itu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak terpenuhi, pasti responnya biasanya dengan menangis ya, atau mukul-mukul orang tuanya, atau misalnya bisa berteriak kencang, atau bisa berteriak kasar, atau mungkin tadi ya yang tadi berguling-guling di lantai gitu ya. Jadi biasanya penyebab ini tuh yang paling banyak ditemui di sekitaran kita gitu ya. Keinginan tidak terpenuhi. Selanjutnya ada penyebab yaitu
menghindari melakukan sesuatu. Artinya maksudnya menghindari melakukan sesuatu di sini, misalnya gitu ya, anak ada anak yang sedang bermain air di bak mandi kamar mandi ini. Nah, karena waktu bermain anak ini sudah melebihi atau sudah kelewat batas ya, misalnya lebih dari 1 jam, akhirnya orang tua meminta anak untuk berhenti bermain airnya dan keluar dari bak mandi tersebut. Nah, ketika anak tidak mau atau menolak, gitu kan, anak akan merespon seperti misalnya menangis, bisa jadi gitu ya, atau misalnya teriak-teriak ke orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu penyebab anak dengan situasi menghindari melakukan suatu artinya eh, anak menolak dengan perintah yang diberikan oleh anak. Selanjutnya, penyebab lainnya tidak kalah penting ya, kelelahan atau mengantuk. Jadi kadang anak-anak yang misalnya kan anak-anak itu kan biasanya tidur siang ya. Ada fase di mana tidur siang. Jadi tidur siang itu untuk mengistirahatkan sejenak uh, aktivitas-aktivitas atau energi anak dan otak anak seperti itu. Sebab dari tantrum ini penyebab lainnya yaitu kelelahan. Jadi kelelahan atau faktor mengantuk. Biasanya anak itu kan ada fase tidur siangnya ya. Jadi kalau misalnya anak yang tidur siang biasanya akan menyebabkan kelelahan atau mengantuk di sore atau malam harinya. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengalami ini itu akan ikutan rungsing ya saat menghadapi anak tantrum akibat kelelahan gitu ya. Jadi faktor ini juga sebenarnya tidak kalah penting ya yang menyebabkan anak tantrum ini. Selanjutnya ada kelaparan. Ini juga sama ya. Jadi anak itu sebenarnya ketika karena belum banyak mampu mengekspresikan perasaannya, anak itu cenderung apa ya, saat merasakan sesuatu itu cenderung bukan mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi biasanya akan mengungkapkan dengan perilaku, entah itu ngamuk, entah itu nangis atau dan sebagainya. Nah, kelaparan ini juga sebenarnya sering terjadi gitu ya, tantrum uh, pada anak-anak selain kelelahan tadi ya. Selanjutnya yang tak kalah penting itu penyebab dari screening time ya. Banyak banyak jadi screening time ini ya sebenarnya di era zaman saat ini kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa melewati fase zaman perkembangan teknologi saat ini ya. Nah, kita juga tidak bisa menghindari anak tidak terpapar oleh gadget. Jadi gadget di sini bukan hanya dari handphone atau gawai, bisa jadi televisi juga. Nah, biasanya anak yang sering terpapar atau sering screening time itu persentase tantrumnya akan lebih tinggi. Kenapa? Kenapa persentase tantrum saat screening itu lebih tinggi? Banyak penelitian ya gitu ya. Apalagi dengan penelitian jurnal Amerika itu banyak menyebutkan bahwa screening time itu sebenarnya bukan hanya menyebabkan gangguan di tantrum aja. Bahkan sebelumnya, webinar yang sebelumnya tentang speech delay, itu juga ada salah satunya dari screening time gitu ya. Selain speech delay, selain tantrum, screening time juga bisa menyebabkan masalah lainnya seperti gangguan mood atau gangguan fokus, konsentrasi anak, atau malah bisa menyebabkan masalah tidur juga. Nah, di sini
tantrum itu ternyata ada beberapa tipenya ya. Jadi ada jenis-jenis tantrum yang sering kita temui di sekitaran kita. Nah, yang pertama ada tantrum manipulatif dan yang kedua adalah tantrum frustasi. Apa sih tantrum manipulatif ini? Jadi tantrum manipulatif ini muncul saat keinginan anak itu tidak terpenuhi dengan baik. Jadi sehingga anak itu mencari cara yang dibuat-buat oleh anak itu sendiri agar agar mendorong orang yang di sekitarnya atau orang lain yang ada di dekatnya itu tertuju perhatiannya ke dia. Apalagi khususnya orang tua ya, agar ketika ketika anak ingin sesuatu, anak akan bermanipulatif dengan cara-cara supaya keinginan tersebut terpenuhi. Nah, dan yang kedua ini ada tantrum frustasi. Jadi jenis tantrum ini biasanya akibat anak tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Yang sebelumnya saya singgung ya, jadi kayak yang tadi penyebab gitu ya. Jadi tantrum frustasi ini biasanya ketika anak-anak kesulitan atau mengalami problem solving yang belum baik seperti itu. Nah, ternyata tantrum itu penting loh, penting untuk perkembangan si kecil atau anak gitu ya. Kenapa penting? Ini ada beberapa poin yang saya akan ulas gitu ya, pentingnya tantrum dalam perkembangan. Jadi sebenarnya tantrum itu adalah salah satu fase perkembangan yang harus terlewati oleh anak. Jadi ayah dan bunda jangan khawatir dengan anak yang tantrum, gitu, karena memang hal wajar gitu, hal normal yang memang harus dilalui oleh anak tersebut. Nah, yang pertama itu menangis membuat anak belajar. Jadi biasanya kan kalau tantrum itu anak-anak akan menangis ya, akan berespon dengan menangis. Misalnya gitu ya, anak tantrum karena kesulitan menyusun balok sampai tinggi. Tapi ketika ia tidak bisa, ia menyampaikan rasa frustasinya itu lewat tantrum, bisa jadi dengan menangis atau ngamuk gitu ya. Nah, sebenarnya ini itu bisa membantu menjernihkan pikiran anak tersebut. Jadi biasanya setelah tantrum ini anak akan merasa tenang atau merasa jernih kembali pikirannya, terus bisa juga mulai memperbaiki lagi balok-balok yang tadi dia kesulitan dalam menyusunnya. Jadi jangankan anak ya, sebenarnya kita aja sebagai orang dewasa ketika sudah menangis itu akan menjernihkan atau akan menenangkan pikiran kita atau diri kita. Jadi ketika sudah mengekspresikan apa yang kita rasakan, kita bisa beraktivitas kembali dengan memperbaiki apa-apa yang kesalahannya sebelumnya. Terus selanjutnya ada lebih baik diekspresikan daripada dipendam. Nah, kenapa begitu? Gitu kan? Ada jurnal yang mengatakan bahwa air mata itu mengandung kortisol ya. Jadi kortisol ini biasanya merupakan isinya tuh hormon-hormon stres gitu. Jadi ketika tantrum itu tidak diekspresikan atau tidak dikeluarkan, si hormon-hormon stres tadi itu tidak akan tersalurkan atau akan dipendam terus gitu ya. Kalau misalnya lama-lama sering dipendam, akan ada fase puncak di mana tantrum itu lebih dahsyat lagi gitu ya, perilakunya atau luapannya tersebut. Nah, biasanya setelah anak tantrum atau setelah anak menangis, itu moodnya anak itu akan kembali menjadi lebih baik. Nah, banyak kasus di zaman di era saat ini gitu ya, kasus-kasus di mana orang dewasa ketika keinginannya tidak terpenuhi akan berespon yang lebih negatif lagi. Misalnya pernah mendengar ini kasus anak
yang minta motor apa waktu itu teh ya, motor yang gede gitu ya ke orang tuanya tapi tidak dipenuhi, akhirnya dia sampai bakar rumah, bahkan lebih jahatnya lagi sampai membunuh orang tuanya sendiri. Itu bisa jadi salah satu penyebab dari apa ya, fase atau pola asuh anak yang sebelumnya tidak tidak disalurkan dengan maksimal. Akhirnya di saat usia dewasa, anak-anak itu akan lebih mengekspresikan perasaannya lebih negatif lagi atau lebih jahat lagi. Jadi sebaiknya ketika anak tantrum memang justru jangan sampai kita stop atau jangan sampai kita tahan gitu ya. Biarkan aja anak itu mengekspresikan perasaannya. Terus selanjutnya orang tua tegas dan baik untuk anak. Maksudnya orang tua tegas dan baik untuk anak ini kan biasanya anak tantrum ini karena tidak bisa memperoleh apa yang dia mau gitu kan. Atau mungkin bisa jadi karena anak tersebut tidak dibolehkan sesuatu oleh orang tuanya. Sebenarnya ini adalah salah satu pembelajaran orang tua ya. Jadi ketika anak tantrum, kalau misalnya orang tua tegas A atau B itu sebenarnya belajar juga untuk anak bagaimana belajar untuk batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Selain itu juga kita juga bisa berempati ke si anak ini dengan ada di sampingnya ketika anak merespon dengan tantrum tersebut gitu. Jadi ini adalah pembelajaran untuk orang tua, baik orang tua atau baik juga untuk anak. Jadi tegas di sini artinya jadi tegas di sini orang tua itu konsisten dengan pola asuh yang ada. Jadi tidak gampang terombang-ambing dengan kemauan anak. Nah, yang selanjutnya tidak kalah penting lagi, tantrum membuat kita lebih dekat dengan anak. Nah, biasanya anak-anak yang setelah tantrum itu kan akan tadi ya yang sudah saya jelaskan akan kembali jernih pikirannya dan hatinya. Terus kita juga akan semakin dekat dengan anak gitu ya. Karena biasanya setelah tantrum kan orang tua biasa memeluk atau lebih deep talk dengan anak ya tentang apa yang ia rasakan tadi sebelum tantrum atau apa yang membuat dia tantrum. Jadi ini bisa jadi salah satu bentuk atau media kita lebih dekat dengan anak. Terus tadi kan yang sudah saya jelaskan sebenarnya tantrum itu adalah hal yang normal ya, hal yang wajar dan hal yang harus dilalui oleh anak. Nah, ternyata tantrum itu ada yang tidak wajar atau yang tidak normal. Jadi apa sih yang tantrum-tantrum yang dikatakan yang tidak normal? Di sini ada 4 poin ya yang saya ringkas gitu. Yang pertama agresif. Jadi agresif di sini anak-anak ketika tantrum mengekspresikannya secara berlebihan atau kemarahannya itu yang meluap-luap atau yang meledak-ledak sampai serangannya itu bisa jadi serangan yang kasar gitu ya. Selain itu, kalau misalnya tantrum yang abnormal juga biasanya frekuensi dan intensitasnya itu melebihi tantrum yang normal. Jadi kalau tantrum yang normal itu biasanya intensitasnya itu paling lama 10 menit, 2 sampai 10 menit anak tantrum yang normal. Kalau misalnya anak
tantrum yang abnormal itu biasanya lebih dari 25 menit atau lebih dari setengah jam. Jadi kita bisa lihat ya nanti kalau misalnya anak-anak kita tantrum, intensitas waktunya lama atau sebentar gitu. Kalau misalnya lama, ya bisa jadi ada sesuatu dari anak tersebut, entah itu ada perkembangan yang lewat atau memang ada gangguan mental itu sendiri dari anak. Nah, selain itu juga dari frekuensi seberapa sering anak tantrum. Kalau misalnya anak tantrum yang normal biasanya tantrumnya itu akan sehari sekali atau maksimal 5 kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya abnormal itu bisa jadi 9 kali atau lebih dalam seminggu itu, atau bahkan bisa jadi dalam sehari itu bisa 5 kali. Nah, kalau misalnya udah frekuensinya seperti itu udah bisa dikatakan yang abnormal ya, seperti itu. Terus tantrum yang abnormal lainnya juga bisa dengan melukai diri sendiri. Biasanya kalau tantrum yang tidak wajar itu anak-anak akan melukai diri sendiri atau orang lain. Misalnya uh, tantrumnya itu dengan menjejutkan kepala ke tembok atau misalnya dengan memukul badannya sendiri atau memukul badan orang lain seperti itu. Nah, biasanya tantrum yang seperti ini itu terjadi kepada anak-anak yang memang memiliki gangguan mental seperti misalnya autis atau ADHD, anak hiperaktif, gitu ya. Itu biasanya mengalami tantrum yang abnormal. Selanjutnya tantrum dengan jangka waktu yang lama, ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika tantrum dengan waktu yang lama dan sering itu bisa jadi tantrumnya itu tidak wajar atau tidak normal gitu ya. Sama ya, dari frekuensi tantrum yang sering juga gitu. Oke. Nah, terus gimana sih cara mengatasi anak tantrum gitu ya? Sebenarnya masih banyak ya cara-cara mengatasi anak tantrum di luar saya nanti menjelaskan di sini ya. Tapi saya di sini hanya beberapa aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi secara gambaran besar dan sering terjadi di sekitar kita. Cara mengatasi tantrum itu yang pertama kita harus tetap tenang. Nah, kenapa harus begitu? Jadi kalau misalnya kita tidak tenang atau ikutan panik atau ikutan rungsing atau ikutan riweuh, justru itu semakin memicu anak semakin tantrum yang berlebihan lagi gitu ya. Dari pengalaman saya gitu ya saat menghadapi pasien tantrum, kalau misalnya kitanya nggak tenang atau misalnya ikutan kesel sama anak, justru anak itu akan semakin meronta-ronta tantrumnya gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kita tenang, kita santai, lama-kelamaan juga tantrum anak tersebut akan semakin mereda gitu ya. Jadi saat pertama kali anak tantrum, coba ayah dan bunda lakukan dengan tenang dulu. Gitu. Hadapinya itu dengan tenang dulu, jangan sampai kita ikutan tantrum juga. Gitu. Yang kedua, cari tahu penyebabnya nih. Gitu kan. Kan tadi sebelumnya saya sudah menyinggung beberapa penyebab anak bisa jadi tantrum gitu ya. Yaitu faktor kelelahan atau mengantuk atau kelaparan. Jadi sebelum kita memasuki atau mengatasi tantrum ke yang selanjutnya, kita cari tahu nih penyebabnya apa. Biasanya mungkin ayah bunda yang sering berhadapan dengan anak akan tahu ya ini penyebab tantrumnya apa gitu kan. Entah kalau misalnya tantrumnya di malam hari ya mungkin bisa jadi karena anak faktornya itu kelelahan atau mengantuk, atau misalnya di siang hari karena mungkin jam makannya terlewat sehingga anak kelaparan. Jadi kita cari tahu penyebabnya terlebih dahulu, baru kita ke step-step selanjutnya. Yang ketiga, ini beri ruang dan temani anak. Nah, maksudnya beri ruang dan temani anak itu, jadi ketika anak sedang mengekspresikan perasaannya, jadi kita
diamkan dulu aja gitu. Jadi diamkan di sini bukan berarti kita tidak memperhatikan tantrumnya anak, tapi di sini kita memberi ruang agar anak bisa mengeksplor atau mengekspresikan perasaan yang sedang anak rasakan gitu. Jadi ya sampai anak puas dulu mengekspresikannya, baru kita hadapi atau misalnya kita bicara dengan anak. Ya istilahnya beri ruang itu ya beri ruang untuk anak bisa bebas untuk mengekspresikannya seperti itu. Tapi ketika kita beri ruang, kita juga harus menemani tersebut gitu ya, harus menemani anak tersebut di sampingnya, entah di depannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak tersebut. Jadi kenapa? Jadi agar anak itu tidak merasa diabaikan oleh kita. Diamkan, tapi kita tetap bertemani gitu saat anak tantrum tersebut. Nah, selanjutnya pastikan anak aman. Jadi maksudnya pastikan anak aman ini kan biasanya anak tantrum itu kan akan berulah macam-macam ya. Jadi ketika anak tantrum ini coba kita pastikan barang-barang yang di sekitarnya itu aman. Misalnya tidak ada senjata tajam atau tidak ada barang-barang yang bisa melukai atau menyederai anak tersebut. Jadi kalau misalnya ketika anak tantrum itu kita pastikan tidak ada barang-barang yang tajam, tidak ada barang-barang yang bisa melukai anak. Ini kan kalau misalnya tantrum kan spontan ya, spontan anak bersikap atau berperilaku gitu. Entah tiba-tiba anak itu melempar barang atau entah tiba-tiba anak itu yang melukai diri sendiri gitu. Nah, lanjut yang selanjutnya itu cara mengatasi tantrum kita bisa dengan beri pelukan kepada anak. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan ya, tadi ketika pertama kita harus tenang dulu, terus harus tahu jelas suaranya, Bu? Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, jadi ketika kita menghadapi anak yang tantrum, kita harus ikutan tenang dulu. Ketika kita sudah tenang, kita harus cari tahu tuh penyebabnya apa. Nah, ketika sudah cari tahu penyebabnya, kita beri ruang dulu anak untuk membebaskan, mengeksplor perasaan-perasaannya. Nah, setelah anak tenang biasanya, atau setelah tantrumnya mereda gitu kan, baru tuh kita beri pelukan untuk anak. Nah, pelukan ini biar anak merasa dicintai dan tidak diabaikan oleh kita gitu kan, sebagai orang dewasa, yang akhirnya mungkin untuk selanjutnya anak akan bisa lebih frekuensinya lebih sebentar atau intensitasnya nggak akan lama gitu ya, itu. Nah, selanjutnya cara mengatasi tantrum yang lainnya yang bisa kita terapkan itu alihkan perhatian anak. Maksudnya alihkan perhatian anak ini biasanya kita pakai cara ini sebelum anak mulai tantrum yang meledak-ledak. Jadi misalnya ketika anak misalnya meminta sesuatu tapi kita tidak dikasih, kan pasti responnya akan menangis atau marah. Nah, kita kasih option atau alihkan perhatian yang tadi itu, misalnya dengan kasih sesuatu atau dengan membuat pilihan lainnya gitu. Jadi biar anak tidak semakin tantrum, kita bisa mengalihkan perhatian anak itu dengan pemberian pilihan lainnya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting juga ketika anak tantrum, jangan beri anak itu hukuman fisik. Jadi untuk kondisi saat ini ya, saya banyak baca-baca tentang berita-berita atau artikel-artikel di mana anak itu banyak mengalami kekerasan oleh keluarganya sendiri. Nah, biasanya kekerasan ini
terjadi ketika anak tantrum gitu ya. Jadi yang saya sudah bilang sebelumnya ya, jadi ketika anak tantrum sebenarnya jangan kita juga ikutan tantrum atau bukan kita ikutan dengan memberi hukuman fisik, entah itu dipukul, entah kita menyeretnya atau sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan respon seperti itu sebenarnya kita tuh sedang memberikan luka untuk anak. Ini bisa apa ya, mengakibatkan semakin apa ya, semakin negatif gitu ya. Jadi ketika anak tantrum tapi kita berikan hukuman fisik, nanti luka itu akan semakin apa ya, memendam di alam bawah sadar anak sehingga ke bawah ke remaja atau dewasa nanti. Nah, outputnya atau akhirnya nanti bisa jadi anak juga akan berperilaku sama seperti yang orang tua berikan kepada anak tersebut. Nah, dan yang terakhir itu bisa kita lakukan metode time out gitu ya. Tapi sebenarnya metode time out ini banyak pro kontra ya, banyak pro kontra, artinya kadang ini bisa cocok di satu situasi, kadang juga tidak cocok di situasi lainnya. Ini tergantung penyebabnya, biasanya tergantung penyebabnya, tergantung situasinya, dan tergantung anaknya. Nah, jadi metode time out ini sebenarnya metode yang mendisiplinkan anak dengan cara memindahkan anak ke satu tempat yang sepi. Nah, di mana anak tersebut akan mendapatkan konsekuensi tidak bisa berbicara atau tidak boleh berbicara dengan siapapun. Atau dengan kata lain, anak tersebut ketika tantrum tidak dapat memperhatikan, tidak dapat mendapatkan perhatian dari orang lain, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kenapa ini masih jadi pro kontra untuk orang tua, karena bisa jadi ini bisa jadi ini kalau misalnya ada sebagian orang tua menganggap ini adalah hukuman ya, padahal sebenarnya bukan hukuman atau bukan mengasingkan anak tersebut gitu ya. Ini karena bisa jadi untuk mengontrol dirinya jauh lebih baik. Kan kalau misalnya tantrum di tempat ramai mah biasanya akan semakin tantrum ya, karena banyak stimulasi yang dia dapatkan juga. Tapi kalau misalnya kita tantrum di dalam atau di tempat yang sepi, biasanya kan situasi itu akan mendukung anak untuk lebih reda. Nah, jangankan anak-anak ya, kita aja dewasa ya, kalau misalnya sedang sedih atau sedang ruwet atau sedang riwah, kalau misalnya berada di lingkungan yang ramai atau yang tidak memungkinkan, itu malah semakin riwah ya, semakin ruwet atau semakin tidak karuan rasanya. Sama halnya dengan anak, jadi ketika melakukan metode time out ini, pastikan anak itu dalam keadaan atau di ruangan yang sepi dan tidak ada stimulasi yang banyak dari orang lain. Terus gimana sih cara mencegah tantrum? Nah, ini bisa kita cegah dengan memberi pujian anak ketika perilakunya baik. Jadi ketika anak sudah ketika anak sudah misalnya reda tantrumnya, atau ketika anak sudah melakukan hal-hal baik, sebaiknya kita kasih reward atau kita kasih afirmasi yang baik-baik untuk anak. Kenapa gitu? Tujuannya biar anak tahu ini adalah hal yang baik dan ini adalah hal yang buruk gitu. Jadi biar anak itu bisa membedakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, buat anak merasa dicintai, maksudnya buat anak merasa dicintai di sini, pernah ya psikolog siapa sih, Bunda siapa ya, saya lupa. Jadi bahwa tangki cinta anak itu sebenarnya harus dipenuhi, jangan sampai kosong. Nah, sepengalaman saya memang betul itu tuh. Jadi jangan sampai anak itu merasa diabaikan atau tidak diperhatikan oleh orang tua sendiri gitu ya, atau misalnya tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Karena kenapa? Kalau misalnya tangki cintanya penuh atau kita sering love language anaknya itu terpenuhi, tantrum itu akan minim sekali terjadi pada anak tersebut. Beda halnya ketika anak yang misalnya jarang diperhatikan oleh orang tua, jarang diberikan kasih sayang,
yang sewajarnya oleh anak itu berbeda sekali. Biasanya anak yang kurang dicintai atau kurang perhatian itu akan merasa eh, diabaikan dan justru akan mencari perhatian. Nah, selanjutnya adalah mencegah tantrum itu dengan memberi contoh. Anak itu kan peniru ulung ya, jadi biasanya anak tanpa kita suruh, tanpa kita instruksikan, anak itu bisa men-screening atau mengingat hal-hal atau perilaku-perilaku yang sering dilihat oleh anak. Jadi ketika anak tantrum ini biar tidak tantrum gitu, beri contoh yang baik. Misalnya ketika kita merasa ketika kita sedang merasa sedih atau merasa kesal atau merasa tidak enak hati, coba bisa bercerita atau bisa mengungkapkan hal tersebut kepada orang lain, atau misalnya kita bisa relaksasi sendiri gitu kan, dengan tarik nafas terus tiup lewat hidung seperti itu ya. Jadi berikan contoh-contoh yang baik untuk anak, jadi jangan sampai contohnya-contoh yang tidak baik yang anak ingat seperti itu. Nah, selanjutnya cara mencegah tantrum yang lainnya, orang tua juga harus konsisten dengan pola asuh. Nah, sudah saya singgung sebelumnya ya, bahwa ketika orang tua tidak konsisten dengan pola asuh ya anak, sebenarnya itu adalah pemicu tantrum yang sering terjadi pada anak ya. Jadi misalnya ketika anak tantrum nih, gitu, tantrum karena pengen HP. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak konsisten, misalnya hari ini memberi, ya udah, misalnya daripada nangis dikasih aja ya HP-nya gitu, tapi 5 menit aja, bisa 10 menit aja. Terus besoknya kalau misalnya anak merengek lagi minta HP, eh, terus lagi misalnya, ih jangan, misalnya jangan kebanyakan HP atau apa, tapi karena anak sudah tahu caranya biar biar dia keinginannya dikasih gitu. Jadi akhirnya anak tahu tuh celah-celahnya dengan merengek atau menangis yang kencang. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak konsisten dengan pola asuh itu, sebenarnya itu adalah memberikan peluang anak lebih 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 memberikan peluang kepada anak untuk tantrum yang melebihi dari normal-normal lagi gitu. Sebenarnya akan lebih dahsyat lagi ketika misalnya menangis atau memukul atau merengeknya gitu. Selanjutnya, membangun rutinitas. Membangun rutinitas di sini, jadi kita biasakan untuk untuk anak mengerti jadwal harian atau jadwal aktivitas harian anak. Misalnya jam makan pagi jam 8 misalnya, jam makan siang jam berapa, jam makan malam, terus jam boleh anak misalnya bermain handphone, misalnya kan ada ya orang tua yang memberikan atau yang memberikan rutinitas itu dengan dengan konsisten gitu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk mencegah tantrum terjadi gitu ya. Misalnya anak boleh main HP di weekend aja dengan batasan 1 jam atau 2 jam. Nah, kalau misalnya anak sudah tahu aturan, sudah tahu rutinitas itu, sebenarnya anak akan lebih paham aturan-aturan, atau anak akan lebih tahu si kondisi bahwa misalnya weekday mah tidak boleh dikasih HP, ya udah pasti aku kalau misalnya aku pun merengek gak akan dikasih juga. Beda halnya ketika anak yang tidak tahu jadwal atau tidak tahu rutinitas, jadi ya merengek ya merengek itu karena dia tidak tahu jadwal yang pastinya. Dan yang terakhir, hindari situasi yang memicu tantrum. Nah, situasi ini tadi ya bisa jadi karena situasi kelelahan atau kelaparan atau mengantuk ataupun tadi stimulasi yang berlebihan atau overstimulus. Jadi ketika anak tidak ingin tantrum, ya coba kita tahu juga gitu situasi-situasi yang memicu yang bisa memicu anak tantrum. Nah,
Meskipun tantrum sendiri tidak berbahaya, gitu ya, dampak dari kondisi atau masalah yang mendasarinya bisa memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak jika tidak ditangani dengan baik. Jadi ketika anak-anak yang tantrum tidak di apa ya, tidak ditangani dengan baik, bisa jadi tantrum itu akan berkelanjutan sampai dewasa kelak. Jadi tadi ya, sebenarnya tantrum itu akan ada di usia 1 sampai 4 atau 5 tahun. Nah, tapi dengan seiringnya usia sebenarnya tantrum itu akan mengurangi gitu kan, akan semakin berkurang gitu kan, semakin usianya bertambah semakin berkurang tantrumnya. Tapi kalau misalnya tantrumnya tidak ditangani dengan baik, itu justru akan semakin apa ya, semakin bertambah juga perilaku tantrumnya tersebut, dan bahkan bisa jadi tantrum tersebut ke bawah sampai dewasa. Ya, itu mungkin ya beberapa ilmu tentang tantrum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tips atau cara-cara itu tidak apa ya, bukan ilmu pasti yang bisa diberikan untuk orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pernah baca buku ya tentang parenting, itu karya Budi Ashari gitu ya, bahwa tips dan cara parenting orang tua itu bukan sesuatu yang bisa semua orang apa ya, bisa cocok di semua orang gitu. Jadi ibaratkannya tips atau cara itu diibaratkan sebagai cincin. Misalnya cincin ini bisa aja cocok di saya gitu kan, dengan pas ukurannya gitu. Tapi bisa jadi di orang lain mah tidak pas gitu kan, atau tidak cocok. Jadi sebenarnya tips dan cara-cara ini bisa aja cocok di situasi orang tua satu, tapi tidak cocok di situasi orang tua yang lainnya. Jadi memang sebenarnya banyak cara-cara untuk tips-tips yang bisa menghadapi anak tantrum. Mangga saya kembalikan kepada moderator Fitri. Baik, terima kasih kepada Ibu Julfa ya. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa sekali gitu ya, dan mungkin buat Fitri sendiri banyak ilmu baru yang didapat gitu ya. Nah, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali kepada semuanya yang telah bergabung di Zoom untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat gitu ya. Nah, yang sudah mengisi saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk acara selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A atau diskusi. Mangga yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand dan menyalakan kameranya. Ataupun yang ingin bertanya lewat kolom chat juga. Kita lihat di kolom chat udah ada belum ya? Ada yang raise hand. Udah ada yang raise hand. Siapa? Nah, kepada Ibu Siti Fariha Anissa, nah boleh udah mengaktifkan kameranya ya? Sudah. Ya, mangga kepada Ibu Siti Fariha Anissa, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin kakak-kakak semuanya, perkenalkan saya Siti Fariha Anissa, mahasiswa kebidanan semester 7, ingin bertanya kepada narasumber pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana metode untuk menangani anak yang tantrum. Namun saya meng-highlight salah satu dari poin yang narasumber sampaikan, yaitu memberikan pujian kepada anak ketika berbuat baik. Nah, di situ saya agak bingung karena ketika saya melihat pada faktanya, anak-anak yang dipuji ketika berbuat baik itu akan berdampak, dia akan ngerasa haus terus akan pujian. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua itu mengatur pujian ke anak agar ketika nanti dampaknya itu tidak menjadi
haus akan pujian, namun tetap ada porsinya seperti itu. Mungkin cukup pertanyaan dari saya, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bunda Siti Farihansyah yang telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, untuk sistemnya nanti kita tampung dulu ya, Teh. Baik, selanjutnya mungkin untuk ayah bunda, sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya kembali, yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand dan mengaktifkan kameranya, ataupun yang ingin lewat kolom chat juga mangga. Sambil menunggu mungkin ya, ayah bunda, sahabat-sahabat semua, webinar Bincang Sehat pas 10 kali ini Klinik Utama Sehati berkolaborasi dengan Bidan Trainer Community dan didukung oleh Jumpai Official, Samarinda Vlogger, dan juga Woman First. Nah, mungkin untuk ayah bunda sahabat-sahabat semua yang ingin lebih mengetahui bisa dicek Instagram dari Bidan Trainer Community ataupun Klinik Utama Sehati. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya mungkin untuk ayah bunda sahabat-sahabat semua? Sudah ada belum ya? Nah, mungkin masih belum ada mungkin ya. Gimana Ibu Jova, apakah yang pertanyaan yang tadi dijawab aja mungkin? Nah. Ya, boleh Teh. Ya, terima kasih kepada Teh Siti Fariha Anissa ya yang sudah memberikan pertanyaannya. Jelas suaranya? Halo, ada suaranya Teh? Ya, terima kasih kepada Teh Siti Fariha yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Jelas suaranya Teh? Jelas. Oke. Terima kasih kepada Teh Siti Fariha yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Jadi jadi maksudnya memberikan pujian ini sebenarnya bukan memberikan pujian terhadap sifatnya gitu. Kadangkala orang yang haus pujian itu biasanya karena kita memuji sifat-sifatnya, misalnya kamu pintar ya, kamu cantik ya, atau kamu ganteng ya. Jadi yang dipuji kita itu bukan dari sifat anak tersebut, tapi yang kita puji itu dari apa yang sudah anak lakukan. Jadi misalnya gitu ya, anak sudah membereskan mainannya ketika sudah selesai bermain. Nah, kita pujinya apa? Misalnya, terima kasih Ade misalnya hebat sudah membereskan mainannya sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti kita puji dengan kata sifat aja. Jadi iringi juga dengan kata atau tas atau kata tugasnya yang sudah anak lakukan. Gitu. Nah, biasanya ini yang bisa memberikan impact atau dampak anak tahu mana yang harus dikerjakan anak dan mana yang tidak boleh dikerjakan anak. Jadi, yaitu pujiannya bukan dari pujian sifat. Kalau misalnya pujian sifat, memang rata-rata manusia atau jangankan anak kita aja ya, kalau misalnya kita dipuji dengan sifat-sifat yang bagus terus, kayaknya akan sering pengennya tuh akan terus-terusan tuh dipuji yang begitu-gituan gitu, misalnya cantik lah atau pinter lah gitu ya. Beda halnya dengan kata pujian ketika kita sudah mampu menyelesaikan suatu tugas seperti itu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Jova. Ya, itu mungkin Siti ya, jawaban dari Ibu Jova tentang anak yang harus akan pujian gitu ya. Jadi lebih menunjuknya ke perilakunya gitu ya, bukan ke sifatnya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga nih Ibu Jova yang sudah ada di kolom chat ya, saya bacakan dari Anis. Saya Anis, izin bertanya. Oh, ada yang paling atas nih Bu dari Dina ya.
Assalamualaikum, izin bertanya, Bu Zulfa. Kalau anak lagi tantrum, terus dibujuk tawarin jajan, boleh enggak? Mau langsung dijawab sistemnya apa ditampung dulu? Oke. Kalau langsung jawab berarti. Oh, Kalau boleh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah bertanya ya. Jadi mungkin pertanyaan ini sebenarnya banyak yang akan ditanyakan oleh ibu-ibu, ayah, bunda sekalian ya. Karena memang sering dilema ketika anak tantrum, apa sih yang bisa membuat anak tidak tantrum atau berhenti tantrumnya. Nah, rata-rata orang tua akan memberikan atau memberikan pengalihan gitu ya dengan ngasih anak atau nawarin anak jajan. Sebenarnya apa ya? Ini adalah salah satu metode yang namanya pengalihan apa ya? Dengan metode mengalihkan perhatian anak gitu. Jadi di metode ini sebenarnya boleh aja, ada yang bilang boleh aja dan ada bilang yang nggak boleh. Maksudnya sebenarnya kalau satu waktu boleh aja sih, tapi asal jangan sering gitu kan. Kalau misalnya sering itu anak akan terbiasa ketika anak mengingat sesuatu terus kita kasih jajan, ya berarti apa ya uh, rewardnya itu ya jajan gitu ya. Tapi beda halnya ketika kita mengalihkan dengan hal-hal lainnya, misalnya anak tantrum karena ingin HP gitu kan, tapi kita tidak ngasih gitu ya. Nah, coba alihkan ke yang lainnya gitu, ke aktivitas lainnya, misalnya Dek, ini yuk HP-nya simpan dulu atau enggak kita lebih baik gambar-gambar yuk, gambar-gambar ini ya banyak hewan atau misalnya apa. Nah, bisa bisa jadi apa ya, lebih baik kita berikan pengalihan itu dengan aktivitas yang lainnya daripada kita memberikan jajanan seperti itu. Karena kalau misalnya kita terus keseringan apa ya mengalihkan perhatian dengan jajan itu akan menjadi kebiasaan dan justru itu akan menempel di pikiran anak, oh jajan itu adalah pengalihan yang baik ketika keinginan saya tidak terpenuhi. Seperti itu. Mungkin Ibu Dina terjawab atau mungkin ada lagi pertanyaannya. Nah, itu mungkin ya jawaban dari Ibu Dina itu semoga menjawab gitu. Untuk selanjutnya nih, Ibu Zulfa ada lagi pertanyaan. Saya Anis, tanya bagaimana yang menangis apakah didiamkan sampai dia lelah atau bagaimana? Langsung jawab. Langsung jawab aja ya. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Anis. Ini ya bertanya tentang gimana kalau misalnya anak tantrum di tempat umum gitu ya. Kita gimana sih cara menghentikan tantrum anaknya itu gitu. Nah, hal yang paling kita utama yang harus kita lakukan pertama kali itu tetap tenang dulu. Jadi jangan ikutan riuh karena situasi di tempat ramai. Tetap tenang dulu. Terus ketika kita sudah tenang, bawa anak ke tempat yang sepi. Jadi kalau misalnya tantrumnya di tempat umum, bawa dulu aja anak ke tempat sepi. Nah, nah situasi ini kita bisa pakai dengan cara metode tadi time out gitu. Kalau misalnya udah di tempat sepi, ya udah diamkan dulu anaknya sampai anaknya reda. Kalau misalnya udah mendingan, kita apa ya? Kita validasi dulu anaknya, terus kita cari tahu penyebabnya kenapa, atau istilahnya di talk dengan anak. Misalnya ini ketika sudah tenang kita bisa masuk ke situasinya anak dengan cara ya berbicara lebih dalam lagi gitu. Itu. Terus kalau misalnya apa ya anak tantrumnya dengan cara yang tidak wajar, misalnya sampai guling-guling atau sampai memukul, ya kita sambil apa ya
sambil kita bawa ke tempat sepi, sambil kita juga pakai physical touch kita. Jadi misalnya dengan dipeluk atau dirangkul seperti itu. Itu mungkin Ibu Anis dari jawaban pertanyaannya. Ya, mungkin itu ya, Ibu Ani, semoga terjawab. Jadi poin utamanya tetap tenang dulu gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Izin. Assalamualaikum, anak saya 2 tahun 5 bulan. Selalu tantrum semenjak ayahnya meninggal 2 bulan yang lalu. Meluapkan emosi dengan melemparkan benda sekitar dan teriak-teriak. Pertanyaannya, ya mungkin lanjut dulu aja Bu ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Airin. Bismillah, saya mau nanya, benar gak sih kalau makanan manis atau gula juga bisa menyebabkan tantrum buat anak? Terima kasih kepada Bunda Airin. Nah, ini juga sebenarnya banyak ya pertanyaan ini tuh banyak yang ingin ditanyakan oleh ayah bunda sekalian ya. Karena memang ini tuh kayak banyak orang bilang iya, banyak orang ada juga orang yang bilang tidak. Tapi sebenarnya iya nggak sih gitu ya. Nah, sebenarnya rasa manis atau makanan manis yang ada di makanan itu biasanya kan didapatkan dari tambahan gula ya. Nah, kalau misalnya gula tersebut dikonsumsi oleh anak secara berlebihan, ini biasanya akan memicu reaksi tubuh yang dikenal sebagai istilah geras. Jadi, di mana pada kondisi ini anak-anak akan menjadi lebih rentan mengalami tantrum. Nah, karena efek dari gula ini bisa membuat anak menjadi makin hiperaktif atau moodnya berubah atau menjadi kecanduan. Nah, biasanya pengalaman saya menghadapi anak-anak tantrum itu, saya akan tanya dulu gimana makanan anak tersebut atau diet anak tersebut seperti apa gitu. Karena memang gini ya, apalagi dengan kondisi anak yang memang sebelumnya sudah hiperaktif ditambah lagi dengan makanan yang manis atau gula tersebut. Jadi kan kalau anak hiperaktif itu biasanya memiliki energi yang berlebih gitu ya. Nah, sedangkan gula itu kan salah satunya ya untuk menambah energi juga gitu ya. Kalau misalnya orang yang pingsan gitu ya, kan suka ditambah dikasih teh manis ya biar lebih fit gitu ya, lebih energinya lebih bertambah lagi. Nah, sama jadi ketika gula ditambahkan kepada anak yang hiperaktif itu akan memicu semakin hiperaktif lagi gitu kan. Nah, justru kalau misalnya anak semakin hiperaktif, semakin tantrumnya juga biasanya akan semakin meledak-ledak. Nah, energinya yang berlebih gitu. Tapi ini sebenarnya tidak semua kondisi anak seperti ini ya. Jadi memang ada beberapa anak yang dikasih makanan ya tidak begitu, tapi ada juga beberapa anak yang seperti begitu, seperti itu. Cuman memang kebanyakan anak yang mengkonsumsi gula berlebihan gitu ya akan memicu ledakan tantrum yang berlebihan juga. Ya, itu mungkin ya Bunda Airin untuk jawaban dari Ibu Julfa, semoga terjawab. Nah, mungkin ada lagi nih Bu, yang tadi ya dari Bunda Win. Assalamualaikum, anak saya 2 tahun 5 bulan. Selalu tantrum semenjak ayahnya meninggal 2 bulan yang lalu. Meluapkan emosi dengan melemparkan benda sekitar dan teriak-teriak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya untuk membujuk anak tersebut? Mungkin bisa sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Win. Jadi di sini yang ditanyakan itu cara mengatasi atau membujuk anak ya. Yang saya tanyakan gitu ya. Sebelumnya anak ibu gimana dengan bicaranya
apakah sudah lancar atau memang ada beberapa kata yang belum bisa dikatakan oleh anak, atau misalnya belum lengkap bicaranya, belum lancar. Yang pertama, poin pertama. Karena kan ini anaknya usia 2 tahun 5 bulan gitu ya. Terus yang kedua, eh, em, apa ya, penyebabnya memang sudah pasti dari itu atau memang ada penyebab lain gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya sudah pasti dari situ, bisa jadi itu adalah reaksi anak kehilangan orang tua gitu ya. Tapi tidak bisa diungkapkan. Kalau misalnya iya penyebabnya karena itu, coba ibu ya kembali lagi atau ngobrol lagi dengan anak tersebut, ya, walaupun mungkin responnya tidak akan banyak seperti itu ya. Nah, kalau misalnya cara-cara mengatasi yang lain, bisa pakai cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi juga. Jadi, poin utamanya ya tadi ya, jadi cari tahu penyebabnya memang pasti itu, atau yang kedua, eh, bicaranya anak sudah lancar atau belum. Ya, terima kasih kepada Bunda Zulfa ya. Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Bun. Dari Bunda Rose Desi. Nah, Bismillah, izin bertanya, Ibu. Tadi disampaikan tantrum yang tidak normal, salah satunya tantrum yang lama. Anak saya beberapa kali dalam situasi tantrum selama lebih dari 1 jam. Sudah dicoba dibujuk dan dilakukan diskusi, namun terkadang belum terpenuhi keinginannya. Sehingga saya diamkan sampai dia mau diam atau tertidur karena kelelahan. Apakah ada efek secara psikologis jika kita mendiamkan anak tantrum lama seperti itu? Mungkin itu. Ya, ya baik. Terima kasih kepada Bunda Rose yang sudah memberikan pertanyaannya. Jadi, yang sepengetahuan saya ya, eh, efek secara psikologis kita jika kita mendiamkan anak, kalau misalnya kita tidak apa ya, setelah anak misalnya tadi kan 1 jam terus anak ketiduran ya. Nah, kalau misalnya bangun tidur kita tidak langsung memvalidasi perasaannya, terus tidak langsung berkomunikasi lagi dengan anaknya, mungkin akan berefek kepada alam bawah sadar anak ya. Misalnya ya apa, orang tua itu mengabaikan kita atau tidak memperhatikan kepada kita gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya ketika kita bangun tidur atau misalnya ketika anak tidur ya. Kalau misalnya kita tidak sempat ngobrol gitu dengan anak, ketika anak tidur aja kita apa ya, ucapkan permintaan maaf, misalnya maaf ya kak, tadi ibu misalnya ngediamin kakak pas kakak mau ini gitu. Jadi kasih tahu, jadi ngobrolnya itu nggak apa-apa ketika anak tidur. Nah, menurut yang saya pernah baca gitu ya, ketika kita memberikan atau ngobrol ketika anak tidur, apalagi di telinga kanan anak, itu sebenarnya kita sedang mengobrol secara tidak langsung ke alam bawah sadarnya anak seperti itu. Atau kalau misalnya kita sempat sesudah anak bangun, kita ajak ngobrol anaknya yang lebih deep talk lagi gitu, bisa jadi itu tidak terlalu berefek ke psikologisnya anak. Tapi kalau misalnya anak sudah sering tantrum dengan frekuensi lama 1 jam, bisa jadi anak tersebut memang ada gangguan perkembangan anak yang mungkin terlewati, sehingga anak belum bisa apa ya, mengelola emosinya dengan baik gitu.